Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Diana NIM 51 akan membahas mengenai bisnis plan batik wirausaha muda Sumeneb. Oke, yang pertama mengenai gambaran bisnis. Batik merupakan kain bergambar yang dibuat dari lilin atau malam. Batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Bisnis fashion produk batik terus mengalami perkembangan. Nah, salah satu bisnis yang memproduksi batik yaitu Wirausaha Muda Sumeneb atau WMS. Terletak di Jalan Dr. Sutomo, depan kantor GNI Sumeneb. Bisnis ini berdiri sejak tahun 2017. Selanjutnya mengenai analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, terdapat produk yang dihasilkan. WMS memproduksi jenis batik yaitu batik tulis, shibori, batik abstrak, dan batik cap. Batik karya WMS mempunyai ciri khas utama berupa gambar keris dan karakter khas lain yang selalu terdapat pada hasil produksi WMS, yaitu terdapat gambar ikon Sumeneb seperti Asta Tengki, kuda terbang, labang misem, masjid jami, dan gambar ayam cukir. WMS memproduksi berbagai souvenir bermotif batik tulis seperti tas, alat-alat dapur, dan mug cantik yang mempunyai motif batik. Harga jenis batik tulis berkisar 350 sampai 750 ribu, batik abstrak berkisar antara 150 sampai 250 ribu, dan untuk jenis batik jumputan dijual seharga 150 ribu rupiah. Selanjutnya mengenai kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan oleh WMS. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan dalam memasarkan produknya yaitu dengan mengikuti event-event visit Sumeneb seperti pameran, bazar, dan promosi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan sosial media melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram dari masing-masing akun tim produksi. Sehingga hasil yang dicapai dari promosi tersebut, batik karya WMS semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya, target atau strategi segmen pasar yang dituju. Yang pertama, terdapat targeting. Nah, batik karya WMS ditargetkan dengan mengacu pada karakteristik produk yang dihasilkan. Produk batik akan selalu up to date dengan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, juga ditargetkan kepada konsumen yang menyukai fashion batik dengan kearifan budaya Indonesia. Yang kedua, strategi segmen pasar. Di dalam strategi segmen pasar ini terdapat 4 strategi. Yang pertama, segmentasi geografis, di mana segmentasi ini didasarkan berdasarkan unit geografi, yaitu Amerika Serikat, warga Eropa, dan Jerman, serta Belanda. Negara tersebut dipilih karena permintaan terhadap batik Indonesia sangat besar, sehingga bisnis WMS ini diharapkan bisa memasuki negara-negara tersebut dan di negara lainnya. Yang kedua, strategi segmentasi demografis, yaitu segmentasi berdasarkan demografi. WMS ini berdasarkan demografi ditujukan kepada konsumen di berbagai usia,
mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, juga ditujukan untuk kalangan menengah ke atas yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lebih dari cukup. Selanjutnya, segmentasi psikografi. Nah, berdasarkan ini, WMS menunjukkan terhadap konsumen kalangan menengah ke atas yang didasari dengan kelas sosial yang tinggi dan konsumen yang memiliki gaya hidup elegan dan mewah. Yang terakhir, strategi segmentasi perilaku, di mana konsumen tidak dibatasi dalam hal pemakaian maupun tingkat pemakaian, sehingga WMS akan menerima dan melayani permintaan dari konsumen luar negeri dari berbagai tingkat pengetahuan konsumen terhadap batik WMS tersebut. Yang ketiga, positioning pasar global. Nah, penentuan positioning pasar global digunakan untuk membentuk dan mengkomunikasikan manfaat utama yang membedakan produk batik WMS dengan batik lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu high touch positioning, di mana pendekatan ini tidak memerlukan penekanan pada informasi khusus tetapi lebih menekankan terhadap citra produk. Positioning pasar global didasarkan pada produk desa global, di mana pendekatan ini memiliki kesan alami dan tempat produksinya, sehingga nilai budaya dari Sumeneb dapat dikenal oleh pasar global berdasarkan motif yang terdapat di batik. Nah, selanjutnya mengenai analisis produksi, terdapat proses produksi di mana pembuatan batik membutuhkan beberapa alat dan bahan, dan terdapat 10 alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan batik, yaitu kain. Dan untuk kain ini terdapat beberapa jenis kain yang dapat digunakan, yaitu kain mori, kain kapas, maupun kain sutra. Dan alat dan bahan selanjutnya yaitu canting, zat pewarna, gawangan, dingklik, bandul, dan meja kayu. Nah, untuk proses produksi ini, setiap jenis batik itu berbeda-beda. Batik tulis merupakan batik yang dibuat dengan proses paling sulit dengan menggunakan alat yang bernama canting. Nah, dari sulitnya pembuatan batik tulis ini akan menghasilkan motif yang tidak pernah sama antara satu batik dengan batik lain, sehingga keunikan dan harga batik tulis cenderung tinggi. Selanjutnya, rencana pengembangan produksi. Pengembangan produksi dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, yaitu yang pertama, kualitas produk, di mana peningkatan kualitas batik dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi WMS dengan memperluas pengetahuan, menambah wawasan, dan mengembangkan keterampilan sumber daya manusia yang terdapat di bisnis tersebut, dan juga dapat meningkatkan kualitas alat-alat produksi. Yang kedua, model produk. Rencana pengembangan produksi. Model produk ini dengan menerapkan grand produk, di mana grand produk ini menjadi tren dalam pasar internasional, yaitu dengan cara memproduksi batik menggunakan bahan-bahan alami. Selain itu, WMS dapat menciptakan produk yang beraneka ragam dengan menambah pilihan produk batik dengan model yang sedang tren. Nah, yang ketiga, jaminan produk, di mana dalam jaminan produk ini
WMS akan memberikan pelayanan terbaik demi menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan memberikan jaminan kepada konsumen. Jaminan ini dilakukan jika terdapat produk yang tidak sesuai pesanan atau produk yang dibeli cacat. Selanjutnya, sistem operasi bisnis. Bisnis batik WMS dapat dikatakan layak masuk ke pasar internasional karena dari segi kualitas produk yang dimiliki dan motif khas yang menggambarkan ikon Sumeneb, dan juga karena batik karya Wirausaha Muda Sumeneb sudah banyak ditampilkan pada pergelaran busana dan mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh publik. Yang bisa saya contohkan di sini yaitu seperti Arumi Batsin. Dan ini merupakan momen karya batik WMS yang dikenakan pada Grand Launching Etnura di Hotel Grand Mercure Surabaya City. Dan ini merupakan foto pihak WMS dengan Arumi Batsin. Selanjutnya, mengenai strategi dan manajemen bisnis internasional, di mana alternatif strategi yang dilakukan dalam bisnis internasional yaitu menggunakan Global Standardization Strategy. Strategi ini tidak membutuhkan variasi produk tetapi tekanan biayanya tinggi, sehingga WMS dapat menciptakan batik yang memiliki standar tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen global. Keputusan bauran pemasaran global yang akan dilakukan yaitu yang pertama produk, di mana WMS dapat melakukan adaptasi produk dengan peluasan langsung, yaitu memperkenalkan produk ke pasar tanpa perubahan apapun. Yang kedua, keputusan bauran pemasaran global dilakukan dengan promosi. Promosi ini dilakukan dengan menggunakan tema yang sama secara global, tetapi mengadaptasi untuk setiap pasar. Dan media yang digunakan dalam promosi ini menggunakan media sosial dengan penyesuaian internasional. Yang ketiga, harga. Pemasaran produk di pasar global berhubungan dengan peningkatan harga. Peningkatan harga ini terjadi karena terdapat biaya transportasi, adanya tarif, adanya margin importir, margin grosir, maupun margin pengecer. Nah, penetapan harga yang akan dilakukan yaitu dengan harga berbasis biaya di setiap negara. Selanjutnya, yang terakhir adalah saluran distribusi, di mana rantai pemasaran dalam pendistribusian batik melalui kantor pusat pemasaran internasional penjualan. Selanjutnya dilakukan oleh Departemen Ekspor dan Divisi Internasional, di mana Departemen Ekspor terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa asisten untuk mengelola operasi internasional. Sedangkan Divisi Internasional memegang tanggung jawab untuk pertumbuhan perusahaan yang ada di pasar internasional dan juga memberikan pelayanan pada berbagai unit operasi. Nah, ini merupakan foto mengenai proses pembuatan batik yang terdapat di bisnis Wirausaha Muda Sumeneb. Dan ini merupakan hasil batik
yang sudah diwarnai. Nah, dan ini merupakan hasil akhir dari pembuatan batik. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai bisnis plan yang terdapat di Wira Usaha Muda Sumeneb yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.